buka Selat Hormuz dalam 48 jam. Rusia dan Tiongkok diyakini juga tengah menyusun rencana membantu Iran. Situasi ini bisa membuat perang Timur Tengah semakin dahsyat dan mengancam keselamatan lebih banyak orang. Kami ingin bertanya, Trump ini sudah ultimatum Iran untuk buka Hormuz dalam 48 jam. Waktunya ini makin sedikit. Menurut Anda, akankah ancaman Trump akan menjadi kenyataan atau hanya gertakan semata? Baik, kita bisa mencoba melihat ya bahwa memang ada pola yang tergambar sangat jelas sekali bahwa sebenarnya Donald Trump di sini memainkan tekanan chaos ya. Dia mengatakan bahwa akan melakukan satu serangan bombardir yang luar biasa, pangkalan-pangkalan, tempat-tempat rudal, bahkan juga infrastruktur sipil juga menjadi target ya. Nah, tapi ini bisa dikatakan menjadi salah satu strategi Amerika untuk menghukum Iran. Itu pandangan dari Amerika Serikat. Mereka mengatakan bahwa mereka harus membuka selat ini dalam waktu secepatnya. Akan tetapi, kalau kita lihat kembali strategi yang dilakukan oleh Iran, ini cukup cerdik sekali. Mereka sudah memiliki pengalaman dalam perang kapal tanker ya, tahun 1987 sampai 88. Di sana bukti nyata bahwa mereka mampu menunjukkan resiliensi yang cukup kuat. Jadi apakah kembali lagi, apakah Donald Trump hanya cuma isapan jempol atau dia cuma bermain-main? Saya kira dia tidak sedang bermain-main, tetapi opsi-opsi yang nanti akan dilaksanakan adalah opsi-opsi satu tekanan yang nanti benar-benar akan membuat Iran dan juga seluruh pihak akhirnya menegosiasikan ulang lagi apa yang sudah terjadi kali ini. Iya, Pak Fatah, kita juga melihat bahwa sebenarnya ultimatum ini sudah dikeluarkan oleh Donald Trump berulang kali. Kali ini apakah serangannya akan lebih besar atau seperti apa menurut Pak Fatah? Yang pasti pangkalan listrik ya, atau pusat listrik booster itu akan diserang. Terus juga titik-titik di mana arsenal dari Iran itu juga seperti Isfahan ya, yang sudah diserang oleh Israel, dan juga Fordo, serta berapa jembatan-jembatan. Jadi nanti pertama yang akan diserang adalah listrik dulu. Setelah listrik nanti dipadamkan, kita bisa melihat bahwa kondisi politik dan juga kondisi ekonomi Iran yang kian tercekik membuat mereka akhirnya mengalami satu kondisi yang cukup tertekan. Nah, apabila ini diserang lagi, maka tekanan ini akhirnya menjadi maksimal. Nah, selanjutnya nanti akan ada jembatan-jembatan penghubung sipil dan juga penghubung militer. Nah, ketika ini nanti dihancurkan, maka Donald Trump mengatakan power plant day, dan yang kedua adalah bridge day. Jadi keduanya ini akan tidak berjalan beriringan, tetapi nanti akan bertahap. Jadi Donald Trump sekarang berupaya semaksimal mungkin untuk menang secara politik begitu. Karena dia merasa bahwa perang ini ada perpanjangan tanah politik. Jadi dia merasa bahwa semua ejekan yang ada dan sudah diberikan kepadanya harus memberikan dampak produktif lagi untuk Donald Trump. Maka ini merupakan kesempatan Donald Trump untuk menunjukkan kredibilitasnya kepada dunia. Itu yang dipikirkan oleh Donald Trump dan juga disupport oleh Israel yang kian menyerang secara decisif ya, dan juga makin lama akhirnya makin masuk ke dalam titik-titik utama dari IRGC itu sendiri. Tapi begini Pak Fatah, kita tahu juga Iran sebenarnya sudah merespons tidak akan tinggal diam. Menurut Pak Fatah, serangan balik yang akan dilakukan Iran ini melihat Donald Trump yang mengancam sedemikian rupa, apakah serangan dari Iran ini bisa untuk mengcounter dari Amerika Serikat ini menurut Pak Fatah? Ya, jadi titik tekannya yang dibawa oleh Iran ini cukup cerdas. Jadi Iran ini awalnya memang ketika kita lihat secara kekuatan ya, kekuatan militer, kita tahu bahwa udara itu dimiliki oleh Israel dan Amerika. Pasukan darat ini kita lagi menunggu apakah nanti opsi darat ini akan dilancarkan, tapi Amerika bilang tidak. Nah, kalau di laut dan juga strategi serangan retaliasi dari Iran dan juga upaya mereka untuk mengontrol Hormuz, inilah titik yang membuat semua negara akhirnya berhati-hati begitu untuk melakukan eskalasi jenis apapun. Makanya Rusia dan Cina juga akhirnya mengatakan bahwa mereka harus menegosiasikan hal ini dan menyampaikan kepada negara Teluk juga agar jangan sampai ini terjadi eskalasi akhirnya merugikan semua pihak. Dan yang paling menarik adalah Houthi ya, dengan pegangan mereka di Selat El-Mandeb, Bab El-Mandeb, ini tanda bahwa ada dua titik yang ditekan oleh Iran. Nah, kalau satu titik dibuka, misalkan Hormuz dibuka, Bab El-Mandeb tutup, sama juga Israel nanti rugi gitu. Jadi semua titik akhirnya terkunci. Inilah yang
yang cukup menarik dimainkan oleh Iran ya, bahwa mereka tidak takut sama sekali dan silahkan saja mereka menyerang atau membunuh. Mereka ini seperti ular hydra ya, jadi kepala dipotong tumbuh lagi, kepala dipotong tumbuh lagi. Jadi mereka tidak takut dalam atrisi perang asimetris hari ini, itu yang saya lihat.